Salam God Lover, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Hari ini kita akan merenungkan tentang doa. Kenapa kita harus merenungkan tentang doa? Sebagaimana kita tahu bahwa hidup kita sangat bergantung kepada Allah. Dan oleh karenanya kita memerlukan apa yang disebut dan kita kenal sebagai doa yang menjadi nafas bagi kita orang-orang percaya. Di dalam 2 Korintus 10 dikatakan bahwa memang kita masih ada di dunia ini, tetapi kita tidak menggunakan cara-cara duniawi. Kita tidak menggunakan senjata duniawi, tetapi yang kita gunakan adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Nah, di sini letaknya. Kenapa kita perlu melakukan doa? Karena kita tidak mampu untuk menghadapi dunia ini seorang diri. Kita memerlukan Tuhan untuk merubuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng apa itu? Benteng-benteng kekhawatiran, benteng-benteng ketakutan, ya, yang seringkali menghadapi kita di dalam kehidupan keseharian kita. Nah, sekarang bagaimana kita harus berdoa? Kalau kita baca di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-6 dikatakan, kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, kuncilah pintu, dan temuilah Tuhan Allahmu di tempat yang tersembunyi. Dikatakan masuklah kita ke dalam kamar. Saudara-saudara, masih ingatkah kita ya firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Di sana dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dan oleh karenanya ya, kita harus sadar betul bahwa yang dimaksud dengan pintu itu adalah tubuh kita. Nah, di dalam tubuh kita ini ada mata, ada telinga, ada mulut, ya, dan ada beberapa hal lagi yang harus kita kunci. Nah, itulah sebabnya kenapa dikatakan di dalam firman, kuncilah pintu dan temuilah Tuhan Allahmu di tempat tersembunyi. Bagi kita orang percaya,
Allah itu tidak lagi tersembunyi, melainkan ada di dalam diri kita. Go within, masuklah ke dalam. Tuhan tidak ada di luar. Tuhan ada di dalam diri kita sendiri. Nah, inilah yang perlu kita sadari, bahwa bagaimana kita berdoa. Rasul Paulus katakan seperti ini, aku menguasai tubuhku sedemikian rupa. Rasul Paulus pun melatih. Nah, kita juga di dalam konteks doa ini, tentunya kita harus melatih tubuh kita. Mengapa kita harus kunci mata kita? Kita harus tutup mata kita. Kenapa kita harus kunci telinga kita? Kenapa kita harus kunci mulut kita? Semua ini terkait dengan disiplin daripada tubuh ini. Karena bagaimana kita bisa berkonsentrasi kalau mata kita terbuka? Pada saat kita sedang berdoa, mata kita terbuka dan kita melihat ada kucing jalan-jalan dan sebagainya. Ya, itu sangat mempengaruhi kita. Demikian juga pendengaran kita. Even mata kita sudah kita tutup, tapi kalau telinga kita tidak kita kunci, kita akan terganggu. Nah, inilah yang harus dilatih. Demikian pula mulut kita. Dan oleh karenanya, pada saat kita berdoa, kita harus mencari tempat tersendiri. Ya. Kalau ada di rumah, buatlah ruang doa tersendiri. Sehingga pada waktu kamu berdoa, kuncilah pintu itu. Dan mulailah berdiam diri. Saudara-saudara, kalau kita bertemu dengan Presiden Jokowi, kita pasti fokus. Kita tidak mungkin seenak kita. Ada garuk-garuk begini, nggak sopan. Kita betul-betul memperhatikan. Demikian juga pada waktu kita berdoa kepada Tuhan. Kita harus betul-betul fokus hubungan kita dengan Tuhan. Ingat, Tuhan itu adalah roh. Dan oleh karenanya, temuilah dia di dalam roh dan kebenaran. Memang ini saya tahu, ini merupakan hal yang tidak mudah. Tapi mulailah dengan berlatih. Mulailah kita menyediakan tempat yang baik untuk kita berdoa. Ya. Selanjutnya kita juga mempersiapkan diri dengan baik. Ingat, doa orang benar besar kuasanya apabila didoakan dengan yakin. Yang pertama, doa orang benar. Ya, kita harus benar dulu di hadapan Allah. Kalau kita masih terselubung dengan kepalsuan, ya, dengan segala trik-trik duniawi, tentunya ini tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kembali dikatakan bahwa kenapa kita harus doa? Karena doa itu adalah satu-satunya cara untuk kita berhubungan dengan Allah kita. Berhubungan dengan Allah kita yang meskipun transenden tetapi dia imanen. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam waktu yang singkat ini, coba kita renungkan kembali. Apakah kita sudah menyediakan tempat yang baik untuk kita berdoa? Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita untuk berdoa? Nah, saudara-saudara yang terkasih, nanti di bagian 2 saya akan menguraikan bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk berdoa. Karena persiapan itu penting sekali. Ya, persiapan yang kurang baik akan menghasilkan juga hasil yang kurang baik. Dan oleh karenanya, tunggu renungan yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Kalau pada pagi yang indah ini kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu, terutama yang terkait dengan doa. Mampukan kami untuk bisa berdoa Tuhan, karena kami sadar bahwa kami tidak bisa berdoa, melainkan Roh Kuduslah yang akan mengajar kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. God Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.